Ya, puji nama Tuhan. Shalom, apa kabarnya saudara di hari ini? Senang sekali saya Pendeta Dedek Dula boleh kembali menjumpai saudara sekalian dalam program acara Rema hari ini. Apa kabarnya? Harapan saya semua saudara yang ada di luar sana tentunya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Seperti biasa dalam program acara Rema hari ini saya akan menemani ruang dengar saudara kurang lebih selama 30 menit ke depan dalam kebersamaan. Kita akan diberkati dengan perenungan firman di hari ini. Nantinya bagi setiap saudara yang membutuhkan topangan doa, sertakan saja pada kolom komentar. Nanti akan saya doakan sesudah saya selesai menyampaikan firman. Dan mari bersama sebelum dengar firman kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang kau berikan bagi kami untuk kami kembali mau merenungkan sebagian sabda firman. Hamba doa kau berkati agar perenungan ini menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkannya dalam nama Yesus. Amin. Ya. Mari kita akan melihat dalam Matius pasal yang ke-10 dan ini adalah bagian yang terakhir dari pembacaan kita. Jadi beberapa hari saya sudah membagikan perenungan firman dari Matius 10 ayat 5 sampai ayat 15 ya. Dan ini akan menjadi bagian akhir dari perenungan firman Tuhan untuk Matius pasal 10 ayat 5 sampai 15. Dan kita akan baca ayat 11 sampai ayat yang ke-15 firman Tuhan. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ orang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Ya, puji Tuhan. Jadi Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk pergi ya, memberitakan Injil. Dan kalau mereka mengalami sebuah penolakan, Yesus berkata mereka tidak perlu mengalami yang namanya kekecewaan. Kenapa? Karena bukan hanya murid-murid yang mengalami penolakan ya, Yesus pun mengalami penolakan dalam hidup ini. Jadi kalau saudara mengalami penolakan, jadi saudara tidak boleh menjadi kecewa. Ya, itu adalah pesan firman yang akan kita dengarkan di hari ini. Dan saya percaya bahwa pesan firman Tuhan ini adalah bentuk pengulangan daripada apa yang pernah saya bagikan. Karena memang kalau kita membaca Alkitab itu penuh dengan pengulangan saudara. Karena sebagai manusia kita memang butuh untuk diulang kembali apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar. Itulah sebabnya kenapa kita beribadah setiap hari Minggu. Ya, karena setiap hari Minggu kita diingatkan kembali. Bahkan saudara yang setia mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan dalam program acara Rema hari ini. Bahkan setiap hari ya, kalau hari Minggu setiap minggu maksud saya. Tapi kalau saudara dengarkan saya nih, ya saudara dengarkan firman setiap hari. Karena dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan dengan jelas loh bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ya, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, supaya dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Jadi kita akan mengalami perjalanan yang berhasil dalam hidup ini apabila kita merenungkan firman Tuhan itu. Kita mendengar firman Tuhan itu siang dan malam. Artinya ada pengulangan di situ. Jadi kita tidak mendengar firman Tuhan untuk sekali dan selamanya. Tidak ya. Kita membutuhkan pengulangan demi pengulangan supaya saudara bertindak dengan hati-hati. Dan ketika saudara telah berjalan sesuai dengan maunya Tuhan, maka berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kita. Kita jangan hanya menjadi orang Kristen yang mengharapkan diberkati Tuhan. Amin ya. Walaupun berulang kali saya mengatakan memiliki hati yang mengharapkan Tuhan memberkati adalah perasaan hati yang tidak salah. Tetapi perlu kita ingat untuk mengalami berkat Tuhan, kita juga harus melakukan bagian kita.
Bicara soal keselamatan itu pemberian cuma-cuma. Tapi kalau kita ingin mengalami berkat Tuhan dalam hidup ini, maka ada yang menjadi bagiannya Tuhan, di mana Dia akan melimpahkan kita dengan berkat-berkatnya. Tetapi saudara juga perlu ingat, ada juga yang menjadi bagian kita. Nah, bagian kita salah satunya adalah tidak pernah bosan dengan firman Tuhan. Artinya saudara mau membaca itu, mau merenungkan itu, mengulang itu dalam kehidupan saudara, sampai kemudian saudara mengerti, memahami, dan kemudian saudara mulai berjalan dalam kehendak Tuhan, sampai saat di mana Allah mencurahkan berkat-berkatnya dalam hidup saudara. Jadi Yesus sendiri pun mengalami penolakan. Jadi kalau Yesus mengalami penolakan, apalagi kita. Ya, saya pernah kan menyampaikan firman bagaimana ketika Yesus itu pergi ke daerah Gadara. Dia sampai ke sana dan dia memulihkan, menyembuhkan ada 2 orang gila yang kerasukan setan. Ini perbuatan baik yang Yesus lakukan di daerah Gadara. Tetapi sayang sekali, perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus tidak disambut dengan baik. Jadi saya mau ingatkan saudara, tidak semua perbuatan baik yang kita tabur akan disambut dengan baik. Ya, ini adalah dunia yang kita tinggali, dunia yang tidak sempurna. Jadi kita harus terbiasa melakukan apa yang baik karena itu adalah kebaikan. Kita harus terbiasa melakukan apa yang baik karena itu adalah perintah Tuhan Yesus. Jangan saudara melakukan apa yang baik karena saudara berharap saudara akan mendapatkan usaha yang sama dari setiap mereka yang telah menerima kebaikan yang telah engkau tabur dalam hidup mereka. Ya, kalau saudara punya perasaan hati yang seperti itu, nanti saudara akan mengalami kekecewaan. Ya, karena tidak selamanya ketika kita berbuat baik, kemudian kita akan mendapatkan balasan yang baik. Meskipun itu dalam keluarga kita sendiri, ya, suami istri, orang tua dan anak ketika memberikan yang terbaik, belum tentu dapat balasan yang terbaik. Ingatlah, kita melakukan apa yang baik karena itu adalah kebaikan. Kita melakukan apa yang baik karena itu adalah perintah Tuhan. Ketika engkau melakukan yang baik, kemudian engkau mendapat balasan yang tidak baik, tetaplah melakukan apa yang baik. Yesus ditolak, saudara-saudara. Alasannya kenapa? Karena orang Gadara mengalami kerugian yang besar ketika Yesus mengusir semua roh jahat itu, kemudian masuk ke dalam kawanan babi. Ya. Jadi mereka mengalami kerugian yang sangat besar pada waktu itu. Jadi mereka menolak Yesus. Mereka cepat-cepat mengusir Yesus dari daerah mereka karena mereka takut mereka mengalami kerugian yang lebih banyak lagi. Padahal ketika mereka mengusir Yesus, justru mereka sementara rugi besar. Karena tidak ada pemberian yang paling besar yang dapat kita terima dalam hidup ini selain Yesus itu sendiri. Ya, Alkitab mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat yang saya singgung kemarin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Pemberian terbesar yang dapat Allah berikan kepada manusia bukan berkat materi, tapi itulah Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus diberikan kepada kita dan itu hadiah yang paling besar yang dapat kita terima seumur hidup kita. Ya, makanya ada satu lagu yang ditulis oleh gereja Hillsong. Ya, dalam satu lagu ada sebuah lirik yang mengatakan ketika Yesus diberikan kepada kita, maka surga menjadi kosong. Tanda kutip di situ ya. Dalam pengertian penulis lagu mau mengatakan bahwa Yesuslah pemberian terbaik yang dapat diberikan oleh Allah Bapa kepada kita. Jadi kalau saudara kehilangan Yesus, saudara kehilangan segalanya, ya. Maka kita boleh mengalami kehilangan apapun, bahkan sama seperti orang Gadara yang mengalami kehilangan uang, katakanlah. Tapi jangan sampai kita kehilangan Yesus. Ketika diperhadapkan kepada kita sebuah pilihan, mau pilih mana, uang atau Yesus, maka Bapak Ibu pilihlah Yesus. Karena dialah ya pilihan terbaik kita. Ya, ada sebuah lagu yang mengatakan gini, satu saat nanti dunia akan mengerti, kaulah pilihan terbaikku. Amin. Jadi Tuhan Yesus pilihan terbaik kita. Yesus mengalami penolakan. Ya. Bahkan saudara ketika Yesus menyembuhkan ada seorang yang sakit 38 tahun. Ya, saya juga mengkhotbahkan ini ya beberapa waktu yang lalu. Yesus pergi ke kolam ya Bethesda, di sana ada orang yang sakit lumpuh 38 tahun. Itu sakit yang sangat lama. Dan benar-benar sangat menguras iman dan pengharapan. Saya pikir mungkin orang itu pun sudah tidak punya iman sama sekali. Buktinya ketika Yesus tanya, apakah kau mau sembuh?
Ya, dia pakai banyak sekali alasan. Dia tidak bisa menjawab lagi, saya mau sembuh. Kenapa? Karena keinginan untuk sembuh sudah tidak ada. Karena lamanya pergumulan yang dialaminya. Saudara, kita tidak boleh begitu ya. Meskipun lama pergumulan yang menimpa kita, iman pengharapan harus tetap kita naikkan kepada Tuhan. Ada amin? Ya. Sekalipun kita lama dalam beban hidup yang tiada henti-hentinya. Ya. Beban yang begitu menguras tenaga, air mata, mental. Tapi hari ini, selama masih dikatakan hari ini, selama nafas di kandung badan, maka selama itu pun kita harus berharap kepada Tuhan. Ya. Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Kemudian dia mulai memberikan berbagai macam alasan. Dia ngomong, ya ketika kolam ini bergoncang, mereka percaya ketika kolam bergoncang ada malaikat yang turun. Sehingga siapapun yang turun pertama kali di kolam tersebut akan mengalami yang namanya kesembuhan. Dan dia pun berkata kepada Yesus pada waktu itu, tidak ada seorang pun yang mau menurunkan saya di kolam tersebut. Ya. Jadi dia menyalahkan semua orang di sekitarnya. Dan dia berpikir mungkin orang-orang di sekitarnya tidak mau melihat dia mengalami kesembuhan. Ya. Ini tanda orang yang sudah kehilangan pengharapan. Kemudian apa yang dikatakan oleh Yesus kepadanya? Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Wow. 38 tahun dalam keadaan sakit. Kemudian ada orang yang dengan santainya ngomong, angkatlah tilammu, berjalanlah. Pribadi Yesus benar-benar luar biasa ya. Saudara, beban yang dia pikul selama 38 tahun hanya diselesaikan dengan satu kalimat yang keluar daripada mulut Yesus. Maka saya juga mau menggemakan hal yang sama di hari ini. Seberat apapun beban kita, satu kalimat dari mulut Yesus itu lebih daripada cukup, saudara. Maka jangan pernah berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Karena satu kalimat daripada mulutnya dapat mengubahkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya. Itu yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Ya. Di mana kita menaruh pengharapan kita sungguh kepadanya. Maka apa yang terjadi saudara-saudara? Akhirnya ya orang ini mengalami kesembuhan. Nah ketika orang ini mengalami kesembuhan yang dialaminya itu dipermasalahkan. Kenapa? Karena Yesus menyembuhkan orang tersebut pada hari Sabat. Ya, dan orang-orang mulai mempermasalahkan. Mereka berkata, oke lah itu mujizat, tapi kenapa harus terjadi pada hari Sabat? Yesus pun berkata kepada mereka bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi ketika Yesus ngomong begini, Yesus sementara ya menyamakan dirinya dengan Allah ketika dia menyebut bahwa Allah itu adalah Bapaknya, dan ketika dia juga mengatakan bahwa dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Maka Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Maka kita mengatakan orang-orang yang mendengar itu, khususnya orang Yahudi, menjadi marah. Mereka benar-benar marah dan mereka berikhtiar untuk membunuh Yesus. Mereka mengusir Yesus pada waktu itu. Kenapa? Karena Yesus melakukan mujizat pada hari Sabat. Jadi Yesus sendiri pun mengalami penolakan. Ya, bahkan kalau kita membaca dalam Alkitab, adik-adik tirinya Yesus, ya, Yesus punya adik-adik tiri. Karena Maria menikah kedua kalinya ketika Yusuf meninggal dunia. Ya, adik-adiknya tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nanti ketika Yesus naik ke surga baru mereka percaya. Bahkan dari dalam keluarga sendiri pun Yesus mengalami sebuah penolakan. Tapi Yesus tidak pernah kecewa. Kita pun harus demikian saudara-saudara. Amin. Jangan pernah kecewa ketika engkau mengalami penolakan dalam hidup ini. Kenapa kita tidak boleh kecewa? Ini alasan yang dapat saya berikan kepada saudara. Karena Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengasihi saya. Amin. Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan mencintai setiap kita. Ya. Jadi saudara tidak boleh kecewa di dalam hidup ini ketika engkau mengalami sebuah penolakan. Meskipun penolakan itu datang dari dalam keluarga kita sendiri. Karena Tuhan itu sayang dengan kita. Amin. Daud dalam Mazmur 27 ayat yang ke-10 dia mencurahkan isi hatinya. Kenapa? Karena dia merasa tidak adil karena orang tuanya itu lebih sayang dengan kakak-kakaknya daripadanya. Ya. Dia berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Daud merasakan itu loh saudara-saudara. Ya,
merasa tidak dikasihi. Tetapi Daud tahu bahwa Tuhan itu mengasihi dia. Dan inilah dasar fondasi kita mampu berdiri kuat meskipun kita mengalami penolakan, kekecewaan dari orang-orang sekitar kita. Kita berdiri di atas sebuah fondasi di mana kita tahu dan kita percaya bahwa Allah itu mengasihi dan mencintai setiap kita. Yang percaya ketik amin. Haleluya. Haleluya. Ada amin. Allah mengasihi kita. Ya. Dan cintanya kepada kita, kata Alkitab, adalah cinta yang kekal. Saudara tahu apa artinya cinta yang kekal? Cinta yang tidak bisa lekang oleh waktu. Dan cinta yang tidak bisa dibatasi oleh apapun, digagalkan oleh apapun. Bahkan cinta tersebut tidak bisa digagalkan oleh dosa manusia. Ketika engkau berdosa, dosa itu menjauhkan engkau dari Allah. Tapi Allah tidak pernah jauh dari kita loh. Ya, ketika Adam berdosa, bukankah kita mengatakan Tuhan masuk ke dalam Taman Eden dan mencari Adam, di manakah engkau? Adam yang bersembunyi, Adam yang lari, tapi Tuhan cari. Karena dia memiliki cinta yang kekal. Ya, ketika dia mengasihi manusia, ketika dia mencintai manusia, dia memilih mengasihi kita, mencintai kita dengan cinta yang kekal. Untuk itulah kita bisa berkata amin untuk cinta yang kekal itu. Ya, Yeremia pasal 31 ayat 3 mengatakan dengan jelas, dari jauh Tuhan menampakkan diri dan Tuhan berteriak, aku mengasihi engkau dengan cinta yang kekal. Itulah sebabnya aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Karena Tuhan mengasihi kita dengan cinta yang kekal, itulah sebabnya dia melanjutkan kesetiaannya kepada kita. Amin. Dan kalau Tuhan mengasihi kita, kalau Tuhan mencintai kita, kenapa kita harus mengalami kekecewaan ketika ditolak oleh manusia? Amin. Saudara, 1000 tangan boleh menarik engkau ke bawah, tapi hanya butuh 1 tangan untuk menaikkan engkau ke atas. Dan itulah tangan daripada Tuhan kita yang mengasihi kita dan yang mencintai kita. Amin. Jadi saudara bisa bercermin sesekali kemudian berkata kepada dirimu sendiri, tenanglah sebab Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mencintai engkau. Ya, ayat terkenal yang sempat saya kutip tadi di awal khotbah. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudah tahu, ketika engkau tahu bahwa engkau dikasihi oleh Tuhan, maka kita akan mulai mengalami kebaikan dalam hidup ini. Ya. Sampai saat kita tahu bahwa Tuhan sayang dengan kita. Ya. Maka kita tidak akan pernah mengalami kebaikan. Tapi kalau saudara sudah tahu Tuhan mengasihi engkau, maka engkau akan mulai mengalami kebaikan demi kebaikan. Ya, di dalam kehidupan ini. Ya. Taulah, sadarlah bahwa Tuhan itu mengasihi engkau, mencintai engkau. Saya bahkan memberikan contoh bagaimana ketika Yesus itu masuk ke padang gurun kan, dicobai oleh setan. Jadi setan tahu ya, walaupun dia tidak bisa menjatuhkan Yesus, tapi dia tetap mencobai loh. Maka kalau Yesus saja dicobai, apalagi kita. Ya, maka kita perlu berjaga-jaga dan berdoa. Yang paling penting kita perlu menjauhkan diri dari pencobaan. Kadang-kadang saudara-saudara, pencobaan itu jauh sebenarnya, tapi kita yang cari-cari pencobaan. Ya, orang yang tidak cari pencobaan saja bisa jatuh dengan pencobaan. Nah, apalagi kita yang suka cari-cari pencobaan. Ya, saya selalu kan mengatakan ya bahwa tidak ada manusia yang kuat. Yang ada adalah manusia yang tahu membaca keadaan. Jadi kalau keadaan berpotensi menjatuhkan kita ke dalam dosa, ya kita menghindar. Itu cara yang baik. Amin. Yesus masuk ke padang gurun dan kemudian Yesus mengalami yang namanya pencobaan. Iblis mencoba Yesus, ya. Berulang kali dicobai. Kemudian iblis mengatakan begini kepada Yesus, jika engkau anak Allah, ubahlah batu jadi roti. Bagi Yesus mengubah batu jadi roti tidak masalah. Dia pernah mengubah air jadi anggur, ya. Bahkan dia bisa mengubah setan jadi roti pun bisa. Karena dia berkuasa melakukannya. Tetapi saudara perhatikan ini, setan mengejar hubungan Yesus dengan Bapanya. Setan berusaha menggoyahkan itu kalau mungkin dia dapat menggoyahkan. Kenapa? Karena setan punya keyakinan ketika saudara-saudara ya,
Ya, ketika saudara-saudara, setan dapat menggoyahkan hubungan kita dengan Tuhan. Ketika setan dapat membuat kita meragukan bahwa Tuhan mengasihi kita, maka setan bisa menjatuhkan kita. Karena memang kekuatan kita ada pada hubungan kita dengan Tuhan. Ya, ketika kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, mencintai kita, maka kita akan kuat menghadapi apapun pergumulan yang datang. Sebaliknya, kalau engkau meragukan cinta Tuhan atas hidupmu, maka yang terjadi kemudian, saudara-saudara, ya, engkau akan lemah di dalam pergumulan kehidupan. Tetapi puji Tuhan, Yesus mengalami kemenangan. Kenapa? Karena Yesus benar-benar merasa yakin bahwa Bapa mengasihi dia, Bapa mencintai dia. Sebelum Yesus masuk ke padang gurun, saudara ingatkan Yesus dibaptis di sungai Yordan. Kemudian saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, turun merpati dalam bentuk roh. Bersamaan dengan itu terdengar suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi kehidupan Yesus dikenal oleh Bapa, dan itulah kekuatan yang dimiliki oleh Yesus, dan seharusnya menjadi kekuatan yang harus kita miliki dalam hidup ini, di mana kita tahu bahwa Allah itu mengasihi dan mencintai kita. Ya, ketika engkau mengetahui ini persis, maka engkau akan mengalami kemenangan di tengah-tengah pergumulan kehidupan saudara. Yang percaya bisa ketik amin. Ya, saudara bisa kasih amin buat saya. Tanda bahwa saudara menerima firman Tuhan ini dengan penuh keyakinan. Ada amin. Yang percaya ketik amin. Haleluya. Puji Tuhan. Maka apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami yang namanya kekecewaan atau sebuah penolakan? Ini yang perlu kita lakukan, saudara, ya. Yang pertama, saudara harus, ya, ketika saudara mengalami penolakan, maka saudara perlu belajar mengabaikan itu. Ya, saudara, saya pernah menyampaikan khotbah ini kan, bahwa ada saatnya kita mendengar, ada saatnya kita mengabaikan. Amin. Orang dewasa itu tahu kapan dia harus mendengar dan kapan dia harus mengabaikan. Ya. Perkataan orang kepada kita itu bukan makanan yang mengenyangkan kita, ya. Sehingga berhenti mengunyahnya dan buanglah pada tempatnya. Selayaknya kita membuang sampah pada tempatnya. Amin. Jadi kita perlu belajar mengabaikan itu. Saudara, perkataan kita adalah tanggung jawab kita, tapi perkataan orang lain adalah tanggung jawab mereka. Jangan biarkan beban kita bertambah dengan tanggung jawab orang lain. Ya, kita perlu belajar mengabaikan setiap kalimat-kalimat yang menjatuhkan setiap kita, kalimat-kalimat yang menyakiti hati kita. Kita harus belajar mengabaikan itu. Ini adalah satu kualitas yang dimiliki oleh orang-orang hebat dalam hidup. Ya, jadi tidak selamanya kita perlu mendengar, karena memang ada saatnya mendengar, ada saatnya mengabaikan. Kita perlu mendengarkan koreksi, itu penting. Saya pernah mengatakan ini, ya, hidup itu dibangun atas koreksi juga kan, karena kita tidak selamanya benar loh. Ya, kalau orang selalu setuju dengan kita, maka pertumbuhan pun berhenti. Ya, kita mengalami pertumbuhan ketika ada yang kasih kritik, ketika ada yang kasih saran. Ya, betul enggak? Kita mengalami pertumbuhan dengan cara yang demikian. Tapi kalau semua orang sudah mulai setuju dengan kita dan selalu setuju, maka kita tidak akan mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Ya, jadi penting juga kita mendengar, tetapi kita juga harus tahu kapan kita mengabaikan. Ya, kapan kita harus mendengar dan kapan kita perlu mengabaikan. Yesus mengatakan, ketika kamu masuk di satu kota dan ada yang tidak menerima kamu, maka kebaskanlah debu di kakimu. Artinya kita perlu mengabaikan itu. Ya, saya memberikan contoh dalam kitab ketika Daud disuruh oleh bapaknya untuk pergi ke medan pertempuran untuk melihat kondisi dari kakak-kakaknya, karena di sana ada Eliab, Abinadab dan Syama. Ya, Eliab, Abinadab dan Syama ini adalah ketiga kakak dari Daud yang ikut dalam medan pertempuran. Sampai di sana, saudara-saudara, kita mengatakan Daud mendengar, ya, Daud mendengar bahwa seorang tentara yang bernama Goliat sementara ngomong tut, ya, sementara mengatai barisan Israel, mengatai Allahnya orang Israel. Dia berani berkata-kata demikian karena dia merasa pede dengan postur tubuhnya. Karena dia keturunan orang Enak, itu tinggi besar badannya, saudara-saudara. Dan mereka itu punya 6 jari di setiap lengan tangan.
Ya, sudah bisa bayangkan itu raksasa yang luar biasa kan? Ya, berhadapan dengan orang Israel. Sehingga orang Israel benar-benar ketakutan pada waktu itu. Nah, Daud yang mendengar itu menjadi marah. Kenapa? Karena Daud percaya bahwa Tuhan Allah Israel lebih hebat daripada Tuhan manapun. Ya. Nah, ketika itu Daud bertanya kepada para prajurit yang ada di situ, hadiah apa yang akan diberikan raja bagi mereka yang berhasil mengalahkan Goliat? Kemudian mereka mengatakan, bagi mereka yang mengalahkan Goliat, raja berjanji akan memberikan anaknya perempuan dan akan memberikan harta yang banyak bagi orang tersebut. Ketika Daud bercakap-cakap dengan para prajurit, kakaknya Eliab dengar. Dia jadi marah dan dia berkata, sini kamu anak kecil. Bikin apa kamu di sini? Kepada siapa kamu tinggalkan 2-3 ekor domba milik bapakmu? Sekarang kamu pulang, ya, dan bermain lato-lato. Ya, itu bahasa saya, ya. Kamu pulang, tempat kamu bukan di sini. Kamu anak nakal, ya. Bayangkan Daud dikatain begitu loh, saudara. Kadang-kadang ya, kalau kita dikatain mungkin di bawah 4 mata, kita masih bisa menerima itu. Tapi kalau kita dikatain di hadapan orang banyak, maka rasanya sulit bagi kita untuk menerima dan kadang-kadang itu melukai gambar diri kita. Gambar diri kita itu bisa terluka loh. Kita benar-benar bisa kecewa ketika kita dimarahin di hadapan banyak orang. Dan memang kan hukum psikologi mengatakan kalau kita mau memuji orang di hadapan banyak orang bagus. Tapi kalau mengkritik orang harus di bawah 4 mata. Ya. Tapi kali itu Daud benar-benar dikritik, bukan cuma dikritik ya, dihina di hadapan orang banyak. Tetapi apakah Daud menjadi marah? Apakah Daud menjadi kecewa? Apakah Daud menjadi baper? Tidak kan? Ya, Daud tidak kecewa, Daud tidak baper, saudara-saudara. Malahan Daud memalingkan diri dari kakaknya Eliab. Dan apa yang terjadi? Ternyata hari itu adalah hari di mana Tuhan akan memakai Daud untuk menumbangkan Goliat. Hari di mana Tuhan akan mempromosikan kehidupan Daud. Selama ini kan Daud tersembunyi di padang gurun, di padang rumput, membesarkan 2-3 ekor domba milik ayahnya kan. Hari itu hari di mana Tuhan akan mempromosikan Daud. Goliat akan mati di tangan Daud. Tetapi seandainya hari itu Daud menjadi baper, Daud termakan dengan ucapan, dengan hinaan daripada kakaknya, Daud menjadi kecewa, maka Daud tidak akan jadi dipromosi oleh Tuhan. Tapi puji Tuhan, Daud belajar mengabaikan itu. Maka penting dalam menjalani hidup ini, ketika engkau dikecewakan, ketika engkau dikatain dengan kalimat-kalimat yang negatif, belajar mengabaikan itu. Karena tidak semua hal perlu kita dengarkan dalam hidup ini. Amin. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa perkataan negatif manusia bukanlah makanan yang mengenyangkan kita. Jadi ada saatnya kita perlu mengabaikan itu, berhenti mengunyah itu. Buanglah pada tempatnya selayaknya kita membuang sampah pada tempatnya. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Ya, karena kita sudah di menit ke-27 ya. Yang harus kita lakukan adalah ketika kita mengalami kekecewaan akibat penolakan orang lain. Saudara harus tetap jadi orang baik. Amin. Jangan jadi jahat karena saudara dijahatin. Jangan. Ya. Alkitab mengatakan engkau akan menuai apabila engkau tidak menjadi lemah. Ya. Artinya apa? Tidak menjadi lemah. Kita tidak menjadi lemah di dalam perbuatan baik. Ya. Tetaplah menjadi baik meskipun saudara ya dikecewakan. Karena pada akhirnya ya semua ini bukan berbicara antara saudara dengan mereka. Tapi pada akhirnya ini akan berbicara antara saudara dengan Tuhan. Ya. Yusuf mengalami banyak sekali perbuatan jahat. Tapi Yusuf tidak pernah berhenti menjadi baik kan? Kenapa? Karena pedoman kita itu Yesus loh. Ya kan? Yesus tidak pernah menjadi jahat. Tidak pernah berhenti menjadi baik meskipun telah dianiaya sedemikian rupa. Ya, kita pun harus demikian. Tetaplah menjadi baik meskipun dijahatin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saya akan doa ya. Tapi sebelumnya saya baca dulu ada komentar yang masuk di sini. Dari Nordinali. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Saya mau baca dulu. Yesus Tuhan. Yesus anak Allah. Tuhan Allah Bapa. Yang mana satu? Kalau Yesus Tuhan, kenapa setan berani menggoda dan setan berani menggoda Yesus karena Tuhan telah menjadi manusia. Ya,
Di dalam kemanusiaannya setan berani mencoba Yesus. Tapi harus dilihat begini, Nur Dinali ya. Yang harus dilihat bukannya kenapa setan berani mencoba Yesus kalau Yesus itu adalah Tuhan. Yang harus dilihat bahwa di sana Yesus tidak jatuh ke dalam dosa. Karena memang Yesus tidak bisa berdosa karena Yesus adalah Allah. Semua nabi berdosa termasuk nabinya siapa ya? Nabinya Nur Dinali itu berdosa juga. Makanya nabinya Nur Dali kan meminta kepada umatnya untuk mendoakan dia kan? Benar kan? Ya. Yesus tidak pernah minta kepada murid-muridnya untuk mendoakan dirinya. Karena Yesus tidak berdosa. Ya, itu yang harus dilihat oleh Nur Dinali. Semua manusia siapapun dia yang dicobai gagal dalam dosa. Tapi Yesus tidak pernah gagal karena Yesus tidak berdosa. Jadi saya sarankan buat Nur Dinali, jangan hanya lihat Yesus kok Tuhan dicobai. Lihat dong ketika dicobai ternyata dia tidak berdosa. Nur Dinali perlu berpikir, kenapa Yesus tidak berdosa? Karena dialah Tuhan. Ya, yang tidak berdosa. Semua nabi berdosa, pernah gagal, ya. Tapi Yesus tidak berdosa. Puji Tuhan, terima kasih ya atas pertanyaannya. Ya, kita berdoa ya hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hamba telah selesai menyampaikan firman. Hamba doa biar kebenaran ini benar-benar mengubahkan hati kami sehingga kami mengerti, memahami bahwa Engkau Tuhan mengasihi kami, mencintai kami. Dan Engkau peduli dengan kehidupan kami. Ampuni kami kalau kami sempat meragukan kasih Tuhan. Oleh karena kekecewaan yang kami rasakan dalam hidup kami. Kami tahu Engkau Tuhan yang mengasihi kami dan mencintai kami. Dan itulah fondasi bagi kami untuk berdiri teguh di hadapan-Mu. Mari saudara, engkau yang membutuhkan Tuhan, saya akan doakan. Taruh tanganmu di dadamu, saya doa. Di dalam nama Yesus, kemurahan dan kebaikan, cinta kasih yang daripada Tuhan. Jadi milik bagian daripada umat Tuhan yang membutuhkan Tuhan di hari ini. Apapun pergumulan mereka Tuhan, Engkau yang mengubahkan itu menjadi taman Tuhan di dalam kehidupan setiap mereka. Mereka yang sakit secara fisik, hamba doa sakit autoimun disembuhkan, saraf terjepit sembuh dalam nama Yesus. Penyempitan pembuluh darah sembuh dalam nama Yesus. Tekanan darah sembuh, darah rendah, gula darah sembuh dalam nama Yesus. Asam lambung, Parkinson sembuh, batu ginjal hancur dalam nama Yesus. Hamba berdoa kuasa Tuhan mengalir. Mereka yang sakit kanker darah disembuhkan oleh Tuhan. Kesembuhan jadi milik bagian. Kami percaya setiap penyakit yang punya nama dihancurkan. Tumor kanker hancur dalam nama Yesus. Kami berdoa. Kesembuhan jadi milik bagian mereka. Mereka yang mengharapkan keturunan di tengah-tengah keluarga. Tuhan memberkati. Biar berkat-berkat Tuhan mengalir menjadi milik bagian. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih buat atensinya, buat pertanyaannya. Di sini Nur Dinali kasihan. Ya, sebenarnya yang kasihan ini siapa ya? Jadi Nur Dinali kalau punya pertanyaan lagi silakan diajukan. Ya, nanti saya akan tetap menjawab pertanyaan yang diajukan. Kita akan jumpa lagi besok. Ya, program ini hadir Senin sampai dengan hari Jumat jam 5 sore dan di hari Minggu jam 7 pagi. Ya. Akhir kata saya Pendeta Dede yang bertugas berterima kasih buat perhatian saudara, buat Ibu Aci Ebi, buat Ibu Ria, Elgar Elvis terima kasih. Ya, siapa lagi di sini? Semua yang telah memberikan komentar, Ibu Kristina terima kasih, Pendeta Edison terima kasih ya. Eti Dano terima kasih, Syais Sibasaki terima kasih. Kita jumpa besok sore. Kalau saudara merasa diberkati, jangan lupa bantu saya untuk membagikan video khotbah ini di akun Facebook Bapak Ibu sehingga semakin banyak orang yang diberkati melalui perenungan firman. Ya, akhir kata saya Pendeta Dede yang bertugas. Terima kasih dan Tuhan berkati. Shalom.